Anggota Komisi 4 DPRD merespon di Lampung Tengah sudah masuk Universal Health Convergence atau UHC, jaminan kesehatan sudah masuk 98%. Menurut keterangan Kepala BPJS Kesehatan Lampung Tengah, Riyadi mengatakan, sampai di bulan Mei 2024, UHC di Lampung Tengah sudah mencapai 98,10%. Sebagai tindak lanjut, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, UHC tersebut melibatkan beberapa kementerian dan aspek yang mendukung. Kemudian Kabupaten Lampung Tengah membentuk tim UHC bekerjasama dengan instansi yang ada sehingga dengan kolaborasi dengan lini yang ada maka Kabupaten Lampung Tengah sudah masuk dalam UHC nasional. Dan tentunya masyarakat pengguna BPJS saat berobat ke rumah sakit maupun puskesmas bisa menggunakan KTP saja. Namun UHC yang telah mencapai 98,10% masih terkendala keaktifan peserta. Dan Riyadi menargetkan di akhir tahun 2024 keaktifan peserta sudah mencapai 75%. Baik, terima kasih Bang. Sebagai informasi terkait dengan UHC Kabupaten Lampung Tengah, sampai saat ini kurang lebih 98,10% di bulan Mei. Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang melibatkan beberapa kementerian baik instansi pusat maupun daerah. Alhamdulillah di Kabupaten Lampung Tengah Bapak Bupati kita cukup respek dan mendukung khususnya di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, sehingga Bapak Bupati sangat mendukung sekali terkait dengan program UHC sesuai dengan instruksi Presiden tadi nomor 1 tahun 2022, sehingga beliau membentuk suatu tim, yaitu tim UHC yang melibatkan beberapa instansi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan kolaborasi dengan instansi-instansi yang ada melalui beberapa lini yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan program, alhamdulillah di bulan Mei ini Kabupaten Lampung Tengah sudah mencapai 98,10% dari jumlah penduduk kita, yaitu 1.373.773. Ini tidak lepas juga dukungan dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga upaya-upaya ini kami maksimalkan, kami optimalkan. Hanya saja yang perlu menjadi catatan terkait UHC 98,10% tadi masih terkendala dengan keaktifan peserta yang saat ini kita masih 60,27% yang aktif. Sedangkan target kita di bulan Agustus atau di akhir tahun 2024 ini untuk keaktifan ditargetkan 75%. Jadi masih ada kekurangan kurang lebih 15% keaktifan, tetapi upaya-upaya ini sudah kita lakukan bersama-sama stakeholder yang ada di Pemda Kabupaten Lampung Tengah, termasuk Pak Bupati juga mengimbau upaya-upaya untuk meningkatkan keaktifan melalui satu program bunga kampung, kedua kader JKN yang fungsinya mengingatkan masyarakat kita yang peserta non-aktif mandiri yang belum membayar iurannya, melalui program pesiar juga yang baru. Selanjutnya, Cecep Jamani mengatakan menurut data dari Dinas Kesehatan, Sosial, dan BPJS UHC yang sudah mencapai 98,10% di bulan Mei ini, Lampung Tengah sudah mencapai target nasional. Artinya masyarakat Lampung Tengah 98% sudah tercover oleh BPJS atau sudah tercover asuransi-asuransi yang lain. Dan masyarakat sudah terlindungi dengan BPJS dan asuransi lainnya. Cecep Jamani menyampaikan nanti akan evaluasi dan hearing dengan pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS membahas capaian UHC dan kekurangan yang 2% untuk mencapai target UHC 100% di Lampung Tengah. Oke, itu kan kris itu memang lebih mengarah kepada fasilitas lah. Fasilitas kris itu kamar rawat inap standar. Jadi
rawat inap standar itu ada beberapa kriteria yang disyaratkan, ada sekitar 12 kriteria. Nah saat ini memang Lampung itu tidak termasuk dalam 15 kabupaten uji coba, 15 rumah sakit yang dilakukan uji coba oleh pemerintah pusat, belum termasuk gitu. Tapi kita pun harus melakukan siap-siap dong gitu. Apa yang menjadi syarat-syarat, prasyarat 12 kriteria tersebut kita mulai siapkan. Nanti jelas kita akan melakukan hearing dengan mereka, dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit. 12 kriteria itu kira-kira apa yang menjadi kendala. Kalau butuh anggarannya berapa anggarannya, kemudian lokasi segala macamnya memadai cukup atau tidak begitu. Kemudian tenaga medisnya cukup atau tidak, kita akan sama-sama bahas di sana nanti. Hearing nanti sama rumah sakit daerah atau semua Bang, swasta juga Bang? Nah, karena di Lampung Tengah ini banyak juga rumah sakit swasta ya, dan mereka juga melayani BPJS juga semuanya. Nah ini tentunya kita undang juga dong gitu, tidak hanya rumah sakit plat merah atau rumah sakit milik daerah saja, tetapi juga rumah sakit swasta ini kita juga undang karena juga mereka jelas ingin dilibatkan lah, berhak dilibatkan gitu. Untuk harapannya Bang ke depan Bang, bisa nggak sih Lampung Tengah menerapkan kris ini Bang? Iya, saya harapkan bisa diterapkan dan harus bisa diterapkan karena itu kan melihat sisi kelayakan ya, kelayakan dari kamar rawat inap standar itu, artinya terstandar semua kamar-kamar rawat inap tersebut. Jangan mentang-mentang ini kelas 3, kemudian tempatnya juga asal-asalan, tidak manusiawi lah gitu. Itu kan 12 kriteria harus dicapai, dari mulai tempatnya porositasnya tinggi, kemudian dari pencahayaannya, kemudian pertukaran udaranya, ya ventilasinya itu, kemudian suhu 20 sampai 26 derajat itu perlu dipertahankan, atau AC lah sebenarnya di situ. Bahasa lugasnya kita bilang aspirasi gitu. Kecuali tempat yang dingin mungkin ya, suhunya yang penting sudah bisa terjaga. Kemudian kamar tidur di situ, kemudian jenis kelamin, kemudian antar jarak tempat tidur sekitar 1,5 meter tersebut, kemudian ada nakas di tiap tempat tidurnya, kemudian ada kontak nurse-nya ya, kemudian ada kontak untuk perawatnya itu, macam kontak nurse itu, kemudian ada di situ outlet oksigen, jadi kamar mandi dan sebagainya itu kemudian seperti ini tirai setiap kamar itu, walaupun sama ya tirai-tirainya ada tetap gitu, jadi privasi tetap terjaga gitu loh. Nah itu pasien perempuan dan laki-laki dipisah gitu ya? Dipisah. Nah hal-hal tersebut ini harus kita sama-sama kejar dengan cara apa ya, kita diskusi dengan stakeholder tersebut, kita diskusi sehingga apa kendala-kendalanya. Nah yang terpenting kesiapan dari medis, kemudian kesiapan anggaran, kemudian kesiapan sistem itu perlu kita siapkan selain tadi 12 kriteria tersebut. Cukup. Dari Lampung Tengah, Sun Delta TV melaporkan.